Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hesti Murdayani, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif di sekolah. Mari kita simak bersama. Mohon perhatian kepada Bapak Ibu sekalian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Pracimantoro atau yang mewakili, yang kami hormati narasumber dalam kegiatan hari ini, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif di sekolah tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kepada Bapak Suharto SPD MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur kita menjaga kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan praktek baik atau best practice oleh Bu Hesti Murdayani terkait dengan penyebaran, pemahaman, penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, pemerintah pada saat ini baru saja melaksanakan program, yaitu guru penggerak dan sekolah penggerak. Dua program unggulan sudah dicanangkan beberapa
tahun yang lalu, dan ini sudah angkatan ke 9 untuk mungkin Bu ini Bu Esti 9, mungkin ini sudah dibuka angkatan ke-11 untuk guru penggerak. Kemudian untuk guru penggerak itu berfokus pada pengembangan individu guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menerapkan konsep merdeka belajar dan memimpin ekosistem pendidikan untuk mencapai pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Itu untuk guru penggerak. Kemudian untuk sekolah penggerak berfokus pada pengembangan sekolah sebagai tempat belajar yang mampu menghasilkan siswa dengan kompetensi dan karakter unggul. Dan sekolah kita sebenarnya juga sebagai sekolah penggerak SMK Pusat Keunggulan. Bapak-Ibu sekalian, tugas dari guru penggerak itu menjadi pengajar praktek bagi rekan guru yang lain dalam pengembangan pembelajaran di sekolah, juga mendorong peningkatan kepemimpinan siswa di sekolah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuka ruang diskusi yang positif. Jadi guru penggerak itu harus mampu membuka ruang diskusi yang positif dan ruang kolaboratif antar guru. Ada kolaborasi dan dengan pemangku kepentingan yang lain, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu inti dari tugas guru penggerak. Jadi diharapkan nanti mampu membantu teman-temannya sesama guru untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Jadi bisa menggerakkan, kemudian tadi membuka ruang-ruang diskusi yang positif, saling berbagi untuk kegiatan-kegiatan yang kolaboratif untuk peningkatan kompetensi pembelajaran dan mutu pembelajaran. Oleh karena itu praktek baik yang akan disampaikan Bu Esti ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita tiru, paling tidak kita pahami dan kita terapkan. Ya, paling tidak ada kata kunci yang disampaikan, yaitu pemahaman, penerapan budaya positif di sekolah. Sehingga mari kita dengarkan dengan sebaik-baiknya praktek baik yang akan disampaikan Bu Esti, dan mudah-mudahan ini bisa menggerakkan kita semua dalam pengembangan pembelajaran, baik itu di sekolah kita maupun nanti pengembangan di luar sekolah. Oleh karena itu, hal-hal yang baik mari kita tiru dan kita kolaborasikan dengan teman-teman, sehingga nanti bisa menghasilkan mutu pembelajaran yang kedepannya sekolah ini bisa bergerak maju menghasilkan lulusan yang unggul, ditandai dengan Bapak Ibu guru yang punya kemampuan unggul. Saya kira itu hal yang perlu saya sampaikan. Sedikit ada kurang, mohon maaf. Sekali lagi hari ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena beliau sedang ada tugas di luar sehingga tidak bisa hadir secara pribadi pada kesempatan hari ini, dan sekali lagi mohon maaf ada kurangnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunarto SPD MPD atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Berkenaan dengan hal tersebut, mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh
Ibu Hesti Murdayani, calon guru penggerak Angkatan 9 SMK Negeri 1 Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Hesti Murdayani, SPD, disilahkan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Bapak Sularto, kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih telah memenuhi undangan saya dalam kegiatan berbagi praktik baik ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama-sama di ruangan ini. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir ini. Berkenaan dengan kegiatan yang sudah saya lalui, yang sudah saya ikuti selama kurang lebih 2 bulan ini, saya mencoba untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian yang sudah saya dapatkan itu dari modul 1, yang terakhir ini adalah modul 1.4, itu tentang budaya positif di sekolah, seperti itu. Nanti saya akan mencoba apa yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak itu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, seperti itu. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, saya memiliki 2 pertanyaan pemantik. Nanti monggo Bapak Ibu bisa menjawab dari 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, menghafal ayat kitab suci, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Ini pertanyaan pemantik yang pertama. Monggo nanti bisa dijawab. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Di sini kita belajar bersama, nggih. Monggo barangkali dari pertanyaan pertama ada Bapak Ibu guru yang mau berpendapat. Silahkan Pak Dedi mungkin. Terima kasih Bu Hesti. Perkenankan saya untuk menyampaikan pendapat saya tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan pemantiknya adalah apakah pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan kedisiplinan siswa? Jawabannya adalah bisa, tapi tergantung bagaimana cara seorang guru memberikan hukuman kepada siswa. Karena hukuman pada siswa itu ada 2. Satu bersifat positif yang fungsinya untuk mengembangkan siswa. Yang kedua sifatnya adalah kuratif atau hukuman yang sifatnya itu kurang mendidik tapi membuat jela. Nah, untuk memberikan hukuman hal-hal yang positif seperti halnya hukuman untuk menghafal ayat suci, kemudian melakukan literasi, mengerjakan tugas, supaya bisa efektif dan berhasil, kata kuncinya adalah satu, dilakukan dengan benar. Dilakukan dengan benar itu yang pertama adalah satu, fungsi dan tugas pokok seorang guru itu yang paling pertama adalah keteladanan. Jadi ketika seorang guru memberikan hukuman kepada siswa, keteladanan menjadi faktor kunci yang paling menentukan apakah hukuman itu akan dilaksanakan siswa, dan kalaupun dilaksanakan, apakah hukuman itu akan meningkatkan karakter siswa. Kadang-kala ada siswa itu melaksanakan hukuman karena keterpaksaan saja. Maka untuk pertanyaan pertama, hukuman positif itu ada korelasinya dengan meningkatkan kedisiplinan siswa, dengan catatan dilakukan dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hadiah, reward atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa? Tentu saja.
Karena di dalam proses pembelajaran, siswa dalam usia remaja butuh aktualisasi, butuh pengakuan, sehingga ketika mereka itu aktif di kegiatan OSIS, pramuka, ekstra, sebetulnya mereka ingin mendapatkan pengakuan. Ini saya remaja, saya punya kualitas, saya punya kontribusi. Dan pemberian hadiah itu salah satu bentuk pengakuan guru bahwa siswa sudah melakukan kontribusi, sudah melakukan sesuatu melebihi standar di antara temannya. Demikian bagi pendapat yang bisa saya sampaikan pada Bu Esti. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Dedi atas pendapatnya. Kemudian dalam budaya positif ini ada konsep inti yang dipelajari, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Berikutnya ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, selanjutnya ada posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kemudian kita ke paradigma pembelajaran paradigma baru. Di situ dijelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan mengembangkan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita akan mencoba bersama bermain kepalan tangan. Nanti di sini kita akan mencoba seperti apa toh perubahan paradigma itu. Monggo Bapak Ibu bisa mencari pasangan, kemudian yang satu nanti menjadi si A dan yang satunya menjadi si B. Monggo silahkan mencari pasangan. Pak Husen dengan Bu Rini. Monggo silahkan. Dikun. Sudah mendapat pasangan. Jadi aturan mainnya seperti ini. Si A, sinten nggih yang menjadi A. Nah, si A itu mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Si A mempunyai sesuatu yang sangat berharga. Kemudian sesuatu yang sangat berharganya itu dia letakkan di tangannya. Kemudian dia menggenggam dengan sangat erat. Ya, si A menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya itu dengan sangat erat. Nah, si B silahkan mencoba membuka kepalan tangan si A itu dengan sekuat tenaga, dengan berbagai usaha. Mungkin bisa dengan rayuan, dengan bujukan, atau bahkan dengan ancaman. Nah, silahkan monggo kita praktek bersama-sama. Kira-kira nanti apa yang akan terjadi dengan si A memiliki sesuatu yang sangat berharga di tangannya dan si B berusaha dengan sangat keras untuk membuka kepalan tangan si A itu. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Yuk kita praktek bersama yuk. Kan usahanya si B itu bebas ya, mau pakai rayuan, mau pakai ancaman, itu terserah. Bebas, namanya kan silahkan usahanya seperti apa. Sambut. Ya, ada yang dielus-elus, ada yang diancam mungkin dengan dipukul. Nah, ini hanya saling mengajak. Oke, kira-kira monggo silakan yang berperan sebagai si A, monggo berpendapat kira-kira pada akhirnya akan membuka kepalan tangannya atau enggak? Si A apa sinten? Si A. Monggo Bu Ika, kira-kira membuka enggak? Enggak. Kenapa bisa? Karena sesuai
sesuatu yang berharga buat diri saya itu hanya saya yang memiliki. Tidak boleh ada orang tangan kedua, tangan ketiga yang memiliki barang berharga saya. Jadi suatu yang berharga itu harus kita jaga-jaga benar-benar, tidak boleh lepas, tidak boleh teralihkan atau berpaling dari milik kita sendiri. Terima kasih atas pendapatnya Bu Ika. Yang berperan sebagai si B, Pak Hussein. Pak Hussein apa Bu Ringin? Pak Dion apa? Pak Dion si B, Pak Dion. Kira-kira panjenengan berhasil membuka enggak tadi kira-kira? Berhasil. Karena menurut si A itu bahwa apa yang dimiliki itu semuanya hanya titipan. Jadi ya saling membantu itu nggak apa-apa, ini punya mau berbagi gitu. Makanya di sini berbagi praktek bagi ya. Terima kasih luar biasa Pak Dion. Nah, sebelum ke teori kontrol, kira-kira tadi ketika Pak Dion berhasil merayu, berhasil membuka kepalan tangannya Pak Dedi tadi, itu sebenarnya terbukanya kepalan tangan itu karena memang usaha kerasnya Pak Dion, ataukah karena memang Pak Dedi mempersilahkan untuk tangannya terbuka? Kira-kira bagaimana? Dua-duanya. Ayo Pak. Kira-kira bagaimana? Oke, bisa kita jawab nanti. Kita ke teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid. Terkadang kita mengira, misalnya ketika murid itu patuh, misalnya di kelas itu nurut, anteng, itu kita mengira bahwa murid itu dia nurut sama kita berhasil mengontrol murid tersebut. Padahal kenyataannya tidak demikian. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal juga tidak demikian. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kita mengira bahwa mungkin ketika kita memberikan hadiah, ucapan selamat dan seterusnya, memberikan apresiasi itu, kita mengira bahwa itu akan terus meningkatkan prestasi yang selama ini sudah didapatkan oleh murid kita. Padahal tidak demikian. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita terkadang berpikir bahwa kamu masih anak-anak, kamu masih di bawah kontrol saya. Padahal itu juga salah, seperti itu. Monggo Bu. Kemudian disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa ya yang tersirat dalam pikiran kita? Pertama yang tersirat dalam pikiran kita ketika mendengar kata disiplin, seperti itu apa kira-kira? Patuh. Ada lagi? Mengalir. Ada lagi? Tepat. Kalau saya dulu itu pertama mungkin tata tertib, begitu ya, disiplin, aturan. Nah, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tetapi semakin kesini, ketika masuk ke budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi kadang kita datang ke sekolah awal itu juga supaya nanti absennya tertib, tidak dipanggil BKD misalnya, seperti itu. Anak-anak juga demikian, murid-murid kita terkadang mereka
sesuai aturan sebelum jam 7.50 sudah hadir di sekolah supaya nggak dihukum. Nah itu sudah bergeser. Lanjut Bu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Saya mempunyai contoh seperti ini. Misalnya di pinggir jalan raya atau mungkin di pinggir sawah-sawah itu ada bayi yang baru lahir tergeletak di situ. Kira-kira kalau kita lewat di jalan itu, di pinggir jalan itu melihat bayi yang baru lahir tergeletak di pinggir jalan itu, apa yang akan kita lakukan? Ada bayi di pinggir jalan, ya menolong. Terima kasih Bu Rini. Benar, pasti kan rasanya kita ingin menolong ya. Yuk segera diambil, diselamatkan dulu. Ketika kita mau menolong tadi, apakah kita melihat dulu itu bayinya rambutnya keriting apa lurus ya? Itu hidungnya mancung apa enggak ya? Kira-kira orang tuanya dari suku mana ya? Kira-kira orang tuanya agamanya apa ya? Kan tidak. Nah, di situ kita langsung menolong tadi, kira-kira karena ada apa dalam diri kita merasa bagaimana? Kasihan. Kita mungkin juga ada rasa kasih sayang yang timbul. Nah, rasa seperti itulah yang kita yakini bersama itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Poin yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seringkali itu tadi kita melakukan sesuatu sesuai aturan itu supaya kita tidak dihukum. Kemudian yang poin kedua, kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya ada murid rajin, setiap ada PR dikerjakan, disiplin waktu, disiplin seragam, dan seterusnya, aktif di kelas. Mungkin dia dengan motivasi untuk mendapatkan nanti mungkin dari guru mapelnya atau guru atau wali kelasnya supaya dapat hadiah misalnya. Nah itu motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah untuk yang poin pertama dan kedua itu merupakan motivasi eksternal yang berasal dari luar. Kemudian yang ketiga, kita melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri kita sendiri. Inilah yang kita harapkan, bahwa kita melakukan sesuatu, perilaku yang kita lakukan itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal atau motivasi yang berasal dari dalam, seperti itu. Jadi harapannya misalnya kita tertib, siswa itu tertib, itu bukan karena dia tidak mau dihukum atau supaya dia mendapatkan penghargaan, tapi karena dia menyadari bahwa dia harus menghargai waktu, dia harus menghargai dirinya sendiri, dia harus ikut menciptakan kenyamanan di sekolahnya, di kelasnya, seperti itu. Kemudian monggo ini kita jawab bersama. Ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya mempunyai 6 pernyataan. Kira-kira pernyataan itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini misalnya saat pandemi kemarin ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Monggo, kira-kira ini nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi, nomor 2 hukuman atau konsekuensi. Monggo yang mau mencoba menjawab, Bu Rini. Mungkin untuk yang pertama itu adalah konsekuensi,
yang kedua itu hukuman, yang ketiga itu hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima itu konsekuensi, dan yang terakhir itu hukuman. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita lihat jawabannya seperti apa. Oh, ternyata pernyataan pertama, kedua, dan ketiga merupakan hukuman, dan yang keempat, 5, 6 merupakan konsekuensi. Kira-kira alasannya apa, nggih? Menurut saya untuk yang poin 4, 5, 6 itu disebut konsekuensi karena relate dengan kesalahannya. Contohnya menggantikan kertas tugas karena dicoret-coret, itu tanggung jawabnya karena mencoret. Kemudian membersihkan tumpahan air karena dia menumpahkan. Dan lari ini mungkin sudah ada kesepakatan dari BJOK, lari itu juga relate dengan BJOK. Oke, terima kasih Bu Betty. Jadi memang biasanya kalau hukuman itu ini nggih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu biasanya akan terasa menyakitkan, sedangkan kalau konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi karena apa yang sudah diperbuat tadi. Seperti halnya ada air tumpah tadi kan, mau nggak mau ya harus dilap, seperti itu. Ini beberapa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kemudian lanjut ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen 2004. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau misalnya kita menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor, kita melakukan itu berdasarkan peraturan atau berdasarkan nilai yang kita yakini, kira-kira? Kita mengendarai sepeda motor kemana-mana pakai helm. Kira-kira kita melakukan itu apakah karena memang aturannya tertib lalu lintas ya memang seperti itu, ataukah mungkin ada hal lain yang kita yakini sehingga kita melakukan hal itu? Kira-kira bagaimana? Yang pertamanya mungkin karena peraturan dulu, setelah itu lama-lama nanti jadi keyakinan. Oke, terima kasih. Jadi mungkin pertamanya karena memang aturannya seperti itu, kemudian karena sudah terbiasa akhirnya menjadi keyakinan. Kira-kira ada nilai keyakinan apa dari kita kok tertib memakai helm? Ya, untuk melindungi diri sendiri karena ada nilai keselamatan yang kita yakini bersama. Nah, seperti itu. Jadi mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan? Nah, itu juga tentu ada keyakinan yang kita yakini, yaitu apa? Misalnya untuk menjaga kesehatan, misalnya seperti itu, untuk menjaga kenyamanan, seperti itu. Kemudian mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, mengapa harus datang tepat waktu hadir di sekolah dan seterusnya. Harapannya kita punya nilai keyakinan bahwa kita harus menghargai diri sendiri, kita harus menghargai orang lain juga, kita harus menjaga kenyamanan di sekolah, di kelas. Jadi kita harus tepat waktu. Harapannya seperti itu. Nah, nanti betul yang disampaikan Bu Betty bahwa pertama memang dari peraturan. Nah, dari peraturan itu nanti akan menjadi keyakinan kelas. Kemudian ketika setiap kelas, setiap guru mapel dengan muridnya memiliki keyakinan kelas, nanti akan tercipta lingkungan yang positif. Lingkungan positif dari setiap lini yang kita ciptakan, kemudian kita lakukan terus-menerus, itu tentu akan menjadi budaya positif di
sekolah. Harapannya seperti itu. Nah, kalau ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira kita punya nilai keyakinan apa dari pernyataan selalu kembalikan buku ke tempatnya? Kalau tadi misalnya kita memakai helm, tadi kan ada nilai keyakinan keselamatan misalnya. Nah, kalau misalnya kita selalu mengembalikan buku ke tempatnya, misalnya pinjam buku di perpustakaan, kemudian ketika membalikan kan silahkan ditaruh di raknya, tadi ambilnya dari rak yang mana. Nah, seperti itu misalnya. Kira-kira nilai keyakinan apa ya? Orang lain pinjam bisa apa ya, bisa tahu tempatnya. Jadi misalnya kita menaruh barang pada tempatnya, apabila orang lain itu membutuhkan, itu langsung bisa mencarinya atau menemukannya. Itu ya, memudahkan orang lain untuk menemukan barang tersebut. Terima kasih Bu Ika. Kemudian ada pernyataan yang kedua, itu dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ya nilai yang kita yakini? Dilarang mengganggu orang lain. Kenyamanan bisa. Kalau misalnya yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, kesiapan belajar. Oke, terima kasih. Yang berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Nilai aman. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai apa ini? Nilai yang kita yakini kira-kira apa ya? Tidak boleh pakai narkoba. Sakit berarti kesehatan mungkin ya yang kita yakini. Nanti kan bisa menyebabkan sakit. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib, menggunakan masker, kesehatan bisa. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, terima kasih. Coba kita lihat. Ini sebenarnya nggak mutlak ini ya. Kan kita bisa menyepakati nilai-nilai keyakinan itu bersama murid-murid kita. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan ternyata di situ ada nilai tanggung jawab. Mungkin juga ada nilai yang lain selain ini. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain juga bisa, berkomitmen juga, menjaga kenyamanan juga bisa. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, di situ ada nilai keselamatan, ada menghormati juga. Dilarang menggunakan narkoba terkait dengan nilai kesehatan. Kemudian bergantian menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Sabar, ternyata kita harus sabar. Kemudian menggunakan masker, itu keselamatan, kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan, keamanan. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki beberapa kebutuhan dasar. Di antaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Nah, ketika salah satu kebutuhan dasar ini tidak bisa terpenuhi, itu akan menyebabkan kita melakukan perilaku yang cenderung negatif seperti itu. Jadi memang kebutuhan dasar manusia ini yang mau nggak mau ya harus kita penuhi seperti itu. Kemudian sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Jadi misalnya seperti ini, misalnya saya punya murid Farel, dia terlambat. Saya sebagai penghukum, maka saya akan bilang, Farel, kamu terlambat lagi, sana bersihin WC. Nah, itu contoh posisi kontrol kita ketika kita sebagai guru, kita menjadi seorang penghukum.
Biasanya kalau kita menjadi seorang penghukum itu kita cenderung nada suaranya tinggi dan seterusnya itu. Farel, kamu terus, silakan itu disapu LSP itu, dipel. Nah itu kita ketika menjadi seorang penghukum. Kemudian yang kedua, kita bisa menjadi pembuat rasa bersalah. Seperti apa misalnya? Misalnya Farel tadi terlambat. Farel, kok kamu terus yang terlambat? Kamu nggak kasihan sama Bu Hesti? Bu Hesti ini loh, nanti nek dipanggil Pak Kepala Sekolah gimana? Dikiranya Bu Hesti itu nggak bisa ngajari kamu buat disiplin. Kamu nggak kasihan sama Bu Hesti? Udah badannya kurus, dipanggil Pak Kepala Sekolah, dimarah-marahin Pak Kepala Sekolah. Nah, malah jalan. Kamu nggak kasihan sama Bu Hesti? Bu, kamu tuh kasihan loh sama Bu Hesti. Bu, tertib, bisa ya, habis ini tertib ya, nggak terlambat lagi ya. Nah itu pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kita bisa memposisikan kita sebagai teman. Alah Farel, kamu lagi. Yuk gini toh, apa toh telat nih? Bisa rasa telat nih toh, yuk. Nah itu biasanya percakapannya juga bagaimana dia selayaknya teman. Nah seperti itu. Kemudian mungkin dengan bahasa piye to nang cah bagus kok telat terus. Nah mungkin seperti itu kita posisinya sebagai teman. Kemudian berikutnya adalah sebagai pemantau. Farel terlambat, kita tangkap dia. Farel sini dulu, ini jam berapa? Jam 7. Harusnya masuk jam berapa? Jam 6.50. Nah kamu sudah tahu tuh aturannya. Kalau terlambat konsekuensinya apa? Iya Bu, harus gini. Nah itu kita sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi sebagai manajer inilah posisi yang diharapkan. Harapannya kita belajar untuk menjadi posisi manajer. Misalnya pun turun sedikit, itu paling pol. Kalau bisa ya turunnya ke pemantau saja, seperti itu. Nah, monggo Bapak Ibu, kita bertanya pada diri kita sendiri, kira-kira selama ini sebagai guru kita berada di posisi yang mana? Apakah kita berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Kalau saya sendiri memang saya belum berada sepenuhnya untuk selalu berada di posisi manajer. Nah, mari kita bersama-sama untuk bagaimana kita belajar kalau bisa ya kita mencapai posisi manajer itu. Kalau di posisi manajer itu seperti apa? Kalau di posisi manajer itu ketika ada anak yang bersalah, misalnya dia tidak tertib dengan aturan sekolah, kita tidak langsung kamu kayak gini, kamu kayak gini, tapi kita ajak ngobrol dulu. Karena apa? Karena pasti setiap anak yang perilakunya cenderung negatif, yang seringkali kita menganggap dia perilakunya negatif itu, pasti dia punya alasan. Tidak mungkin perilakunya itu begitu saja, pasti dia punya alasan. Entah itu dia itu tidak tertib itu karena ingin dapat perhatian atau apa. Karena kan kita juga tahu background murid-murid kita di sini itu seperti apa. Seperti itu. Jadi jangan langsung menjudge, oh kamu itu anaknya nggak bisa tertib, nggak boleh kayak gitu. Tapi kita gali dulu informasi dari anak itu, seperti itu. Dan ini memang mungkin PR bareng-bareng untuk kita ya, termasuk saya sendiri. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan ketika ada permasalahan yaitu dengan segitiga restitusi. Di situ ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Misalnya tadi Farel tadi dia udah lari-lari karena keburu gerbangnya ditutup, dia lari-lari ngos-ngosan ketemu sama kita kan nggak langsung kamu telat lagi, tapi kita biarkan dulu dia posisinya stabil dulu. Mungkin dia tadi lari-lari sampai ngos-ngosan, kita biarkan dulu dia istirahat. Kalau kira-kira dia sudah stabil kondisinya, bisa kita tanya. Tapi ditanyanya juga nggak langsung kamu kenapa terlambat. Mungkin kita bisa menyamakan frekuensi dulu dengan murid itu.
ditanya dulu mungkin tadi berangkat naik apa, sama siapa, udah sarapan belum. Ketika anak frekuensinya sudah sama dengan kita, informasi yang akan kita berikan ke anak tentu akan lebih mudah masuk. Nah, kemudian setelah itu kita memvalidasi kebutuhan, baru kita masuk ke kamu terlambat kenapa, gitu. Itu kalau kamu berangkat jam sekian itu sampai di sekolah jam sekian, salah apa benar, sesuai dengan aturan enggak, sesuai dengan keyakinan yang kita sepakati bersama enggak, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan tadi. Jadi kita keyakinannya apa toh? Oh, kita harus ini Bu, harus menghargai waktu, kita harus menjaga kenyamanan. Oke, kamu sudah tahu, itu keyakinan yang kita sepakati bersama. Kemudian kamu kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu tadi? Nanti mungkin anak akan, Bu, saya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ketika di segitiga restitusi itu solusinya bukan berasal dari kita, tapi dari murid itu sendiri. Ketika kita melakukan segitiga restitusi dengan murid, seperti itu. Nah, ini kemarin saya ada video contoh untuk penerapan segitiga restitusi. Ini sebenarnya, jadi ini ada satu murid tadinya dengan satu kasus, tadinya dia terlambat masuk kelas saya, tapi setelah dilihat kok ternyata dia ada kesalahan yang lain, yaitu seragamnya tidak tertib. Ini kemarin saya mencoba belajar untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi ketika Farel ini terlambat masuk kelas, saya biarkan dulu dia atur nafas dulu, dia biar posisinya dia nyaman dulu, seperti itu. Nah, kemudian ketika saya merasa Farel sudah nyaman dengan posisinya, saya ajak dia ngobrol. Sudah Bu, karena memang ini kemarin latihan. Di sini saya mencoba mengajak Farel untuk mengidentifikasi apa yang dia lakukan, perilakunya kenapa seperti itu. Kemudian pada akhirnya Farel bisa menemukan sendiri cara untuk mengatasi permasalahannya, seperti itu. Ini sudah pada bagian akhir, tetapi sebelum saya tutup, saya ingin bersama-sama mengajak Bapak Ibu semua untuk mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi kita identifikasi, mungkin jadi dua kelompok saja, ya, kelompok kanan dan kelompok kiri. Kita identifikasi dulu kita punya peraturan di kelas itu apa saja. Nah, seperti itu. Kemudian dari peraturan kelas itu kita rubah menjadi kalimat positif dulu.
setelah berubah menjadi kalimat positif, baru nanti kita mengambil itu nilai keyakinan apa ya yang ada di situ. Seperti itu. Saya akan membagikan kertas dan alat tulis. Monggo nanti peraturan kelasnya tidak usah banyak-banyak, mungkin 6 maksimal 10 lah. Seperti itu nggih. Kita membuat keyakinan kelas. Jadi kita tulis dulu daftar peraturan kelas yang kita punya itu apa. Gak usah banyak-banyak, maksimal 10 mawon, gitu boleh 6, 7, 10. Keyakinan kelasnya misalnya tidak boleh terlalu ya. Tidak boleh makan di situ. Nah, silahkan. Monggo apa ini kan baru peraturan. Ya, biasanya peraturan di kelasnya apa kita punya. Ya, tulis dulu dari berarti yang pertama kita peraturan kelas dulu ya. Peraturan kelasnya dulu apa, habis itu dirubah menjadi kalimat positif. Setelah dirubah menjadi kalimat positif, baru nanti kita nilai keyakinannya apa. Seperti halnya tadi kita harus mengenakan helm ketika berkendara, itu kan ada nilai keselamatan di situ. Nah, seperti itu. Kalau saya di kelas misalnya tidak boleh makan saat pembelajaran, tidak boleh minum misalnya. Mungkin saya punya peraturan seperti itu. Nah, nanti dari peraturan itu kita rubah menjadi kalimat positif. Kan biasanya kita kalau bikin peraturan itu pakai kalimat negatif ya. Nah, kita rubah dulu nanti menjadi kalimat positif. Setelah itu baru kita ambil nilai keyakinannya apa. Jadi misalnya kita punya 10 peraturan kelas, itu tidak mesti nilai keyakinan kelasnya ada 10, nggak mesti. Bisa jadi keyakinannya itu hanya 3 atau hanya 4 gitu ya. Ya, tulis dulu aja di sini peraturan kelasnya apa, peraturan kelas terus apa saja. Di sini nanti kalimat positif apa saja, baru nanti dari ini kita ambil nilai keyakinannya apa. Peraturan kelas. The rule. Dilarang kalimatnya apa? Seperti apa? tidak boleh makan dan minum dulu. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh makan dan minum saat tidak boleh kita rubah menjadi kalimat positif. Aku boleh bunuh diri ya enggak? Biasanya kita peraturan kelas itu kan cenderung menegasikan tanpa kita bikin materi. Kalau sudah positif ya berarti. Saya nggak biasa yang mau Ya nggak apa-apa kalau Jangan dibuang sampah di sini. nggak apa-apa. Tidak boleh. Bahasa kelas Anda tidak membuang sampah sembarangan. Tanpa seizin guru. Iya. Izin guru. sama. Jadi nggak tahu pas. Foto. Sampah. Dilarang memakai. Antara itu apa? Apa? 10 boleh. 1 boleh.
mahasiswa tidak melakukan tugas piket denda 2.000. Peraturan apa? Tidak melakukan. Denda 2.000. Jangan ini tadi dihukum. Negatif, jangan. Jangan segar rokok yang bobol. Jangan tidur di saat pembelajaran. Mungkin tidur deh nenek, oke. Tidak boleh tidur, tidak boleh. Dapat hitungnya dia dilarang membuat gaduh. Dilarang atau tidak keyakinan apa sih? Apa? Ini disuruhnya dari dilarang berbicara motor. Iya, ini dilarang kalimat positif dulu. Dilarang bawa miras. Dilarang dia satu kali positif. Nanti baru di sini di bawahnya dilarang. Tidak boleh membuli temannya. Dilarang membuli apa tidak boleh? Tidak Tidak boleh. Dan di kantin boleh Buang sampah bersama. Buang sampah di tempatnya. Terus menanyakan melakukan cross check. Terus berarti di sini dibuka kalimat positif. Ayo. Dari ini dari bahasa di kalimat positifnya apa? Boleh makan sendiri. Seperti parang. Sesuai dengan aturan ini tapi dengan kalimat positif. Misalnya Berarti yuk guru tanggung jawab. apa ya? Kasih contoh ini aja, tidak boleh membuang sampah di laci, menjaga kebersihan. Kan kalimat positif misalnya seperti itu. Sebagai dari masa terakhir. Menjaga ketertiban dong. Kebersihan seperti ini. Tidak boleh makan minum di kelas. Bersama. Yang tertib itu yang tadi ya. Dilarang membuat gaduh, berarti menjaga Selalu melaksanakan piket kelas. Tanjung Hansun. Misalnya tidak boleh membuli teman. Bisa dan baca apa bersih nih? Kita poin di sana. Selalu melaksanakan piket kelas dulu. Melaksanakan piket kelas merupakan bentuk kontribusi
Nanti Jaga kenyamanan kelas. di kelas. Ada sih di rumah saya. Ada sih malam. Lanjutnya pembangunan Manusia berprofil Pancasila. Itu merupakan penerapan profil Pancasila. khusus mandek baik tidak kontribusi positif tidak boleh menggunakan stigma tanpa seizin. Nomor 2 jadi tempat berarti kita siswa memakai sepatu. Kemudian dari ini kita ambil kalimat positif, keyakinan kelasnya apa? Nilai-nilai keyakinan apa? Misalnya kayak tadi kan dari najis gitu. Misalnya orang tidak boleh mencontek atau anak ini ada nilai ketiga. Ada nilai apa? Boleh kok misalnya dari bagian ini kita ternyata punya nilai bagian dua. Keyakinannya Iya loh, ini ya. Terima kasih. Nyaman tidur. Nilai-nilai apa memang? Maksudnya ini cacing ya bu? Apa ini Pak Sin? Kafe. di Deska kelompok apa Pak Dedi? Kelompok mawar. Oh ya wes, apa? Nyaman tidur. Ardion, Nurian, Bulan, bahasa Latin tuh. Oke, ini sudah ada kelompok yang selesai. Mungkin nanti bisa disampaikan di depan, diperlihatkan aja, tidak apa-apa. Nanti kita pasang di depan. Nanti bisa kita ambil fotonya bersama. Oh iya, boleh silakan. Ya, nama anggotanya. Siap. Kita hari ini bahagia, banyak pelangi. Diberi nama kelompoknya, anggotanya. Oke. Kelompok apa ini? Tadi di sebelah ada kelompok adenium. Di sini ada kelompok apakah? Oh iya, oke. Sebagai manajerial. Pokoknya aku juga warna. Nengse yo. Nengse. Ular.
Kurang ibumu nesu. Nomor 5 Beti. Nah, sing tumpu apa singkatan iki? Oh, oke. Tanpa pare. Tunas manunggal. Tunas Manunggal. Pemuda Pancasila. Oke. Pemuda Pemudi oke. Tunas. Lucu tulis aja. Ulang-ulang semua. Yuk kita lihat bersama hasil belajar kita. Monggo, siapa yang mau menampilkan di depan? Jadi, ini dari kelompok Blackpink. Terima kasih. Bagaimana? Oh, saya bantu. Oke, Blackpinknya sudah menampilkan hasil belajarnya. Terima kasih sekali. Bisa kita beri aplaus. Mana? Yang lain-lain. Ada yang mau ini mengabadikan? Sudah? Sambut? Oh, oke. Monggo Pak Husain mau mengabadikan dulu momen kita. Oh iya, saya ikut di sini. Oh, yang berdiri tuh. Satu dua empat. Oh iya, Terima kasih untuk kelompok Blackpink. Monggo kelompok selanjutnya. Kelompok dides sate. Kelompok jadi Acenium. Acenium singkatan jadi Adio jadi Nexenium Lepeti. Terima kasih teman-teman. Ya, hebat sekali. Kita foto dulu ya. Di foto dulu. Bagus fotonya, ayo. Pak Juliet aku gendut. Tuh. Lagi. Saya tak Juliet dulu. Satu. Oke, terima kasih. Kita sudah belajar bersama tadi dari mengidentifikasi peraturan kelas yang ada di kelas kita, kemudian merubahnya menjadi kalimat positif dan mengambil nilai keyakinan apa yang ada di situ. Harapannya nanti bisa kita implementasikan di kelas-kelas kita yang lain, atau mungkin nanti bisa sampai ke peraturan sekolah mungkin. Memungkinkan ya ketika nanti kita menyusun peraturan sekolah itu dengan berdiskusi dengan murid, karena kan kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan murid, mempertimbangkan kondisi saat ini seperti apa begitu. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Kita aplaus untuk diri kita semua. Terima kasih, kita sudah selesai sampai pada penghujung. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terima kasih kepada Ibu Hesti Nurdayani atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanpa terasa serangkaian acara telah kita lewati bersama dan tibalah kita di penghujung acara untuk kegiatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas materi yang luar biasa yang telah disampaikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Burung irian, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Selaku pembawa acara, saya mohon undur diri dan terima kasih. Semoga sesi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.